Assalamualaikum sahabat Tekno dimanapun berada, selamat datang kembali di channel YouTube Karata Tekno. Kali ini kita lanjutkan ke video kedua kita tentang database design. Ini apa manfaat atau tujuan dari merancang suatu database gitu ya. Tujuan dari perancangan database ini, yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan akan informasi dari pengguna. Nah, jadi suatu sistem informasi itu dibuat sesuai dengan kebutuhan pengguna, bukan sesuai dengan kebutuhan si pembuatnya. Ibaratnya, pada saat kita mau jahit baju, baju itu dibuat sesuai dengan si pemakai bajunya, bukan sesuai dengan keinginan dari penjahitnya. Begitu juga dengan perancangan database, kita buat sesuai dengan kebutuhan dari si pengguna nantinya. Itu tujuan pertama dari perancangan database. Berikutnya, menyediakan struktur informasi yang mudah dimengerti oleh pengguna. Ini contohnya seperti di video sebelumnya atau materi sebelumnya yang di konsep dasar database, saya membahas tentang standarisasi dari tanggal. Nah, itu mungkin salah satu contoh struktur informasi yang mudah dimengerti. Nah, sama semuanya tentang misalnya yang tanggal lahir itu ada DD, MM, YY. Berarti itu yang berhubungan dengan tanggal, bulan, dan tahun. Dan masih banyak hal-hal yang lain yang berhubungan dengan struktur informasi yang dibuat oleh desainer database-nya untuk pengguna pastinya. Berikutnya, mendukung kebutuhan pemrosesan. Yang namanya sistem database ini udah otomatis fungsinya untuk mempermudah pemrosesan. Yang tadinya mungkin sudah ada sistem tetapi masih manual dan pada saat dicari lama atau mau mengambil data dan membutuhkan waktu lama ataupun prosesnya menghitung atau mencari data juga lama gitu ya. Nah, dengan adanya database ini semua hal yang dibutuhkan itu prosesnya itu lebih cepat, tidak membutuhkan waktu yang lama pastinya. Mungkin ini tujuan dari perancangan database. Yang berikutnya, proses dari perancangan database. Yang pertama, kita buat pengumpulan data dan analisis. Jadi pada saat ada permintaan atau orang yang mengajukan untuk dibuatkan suatu database, kita akan mengumpulkan semua data-data yang berhubungan dengan database yang akan dirancang nantinya. Misalnya di rumah sakit. Jadi kita kumpulkan semua data yang berhubungan dengan rumah sakit yang nantinya akan diproses. Jadi kita menganalisa di sana kira-kira data apa saja yang dibutuhkan. Misalnya di bagian pendaftaran, di bagian pemeriksaan. Nah, kita ambil datanya, kita analisis, nanti jadinya seperti apa database yang cocok untuk rumah sakit. Nah, setelah kita mengumpulkan data dan menganalisa, kita sudah tahu ini datanya dan prosesnya seperti apa. Berikutnya kita akan rancang database-nya. Kira-kira di rumah sakit ini database-nya ada berapa tabel misalnya yang akan terbentuk pada saat perancangan database nanti di DBMS-nya. Berikutnya pemilihan sistem manajemen database. Nah, yang tadi saya sebutkan di DBMS karena kita sudah punya rancangan database-nya secara tertulis misalnya. Kita mau implementasikan di DBMS apa? Yang kemarin di video pertama saya sudah sebutkan misalnya di MySQL, di SQL Server, Tomcat, Oracle, Postgre, dan masih banyak yang lainnya. Nanti tinggal dipilih sesuai dengan kebutuhan. Berikutnya, perancangan database secara logika. Kita sudah punya DBMS-nya, kita sudah milih sekarang yang secara logikanya. Bagaimana proses menyimpan data, bagaimana proses update data, bagaimana proses mencari data, itu semuanya secara logikanya kita buat. Nah, ini khususnya bagi programmer. Kita sudah punya secara logikanya, sudah terbentuk, sekarang implementasinya secara fisik, berarti dari sisi hardware-nya. Kalau tadi milih proses pembuatan untuk software, sekarang software itu akan diimplementasikan atau kita mengatur rancangan untuk secara fisiknya. Misalnya membutuhkan server atau menyewa server cloud ataupun yang lain-lainnya. Yang terakhir adalah implementasi sistem database. Jadi kita sudah punya semuanya,
sudah ada software, hardware-nya sudah jadi, baru kita implementasi sistem database-nya untuk bisa digunakan oleh si pengguna, pastinya sesuai dengan kebutuhan yang pada saat proses pengumpulan data dan analisis sebelumnya. Nah, inilah tahapan-tahapan dari proses perancangan database. Kita akan lanjut lagi membahas mengenai siklus kehidupan aplikasi database atau sering disebut dengan micro life cycle. Di sini yang pertama, pendefinisian sistem. Jadi kita harus definisikan dulu sistem. Pendefinisian sistem ini kita tentukan ini objeknya di mana. Misalnya di sekolah. Nah, kita sudah menentukan, oh sistem di sekolah, berarti sistem akademik misalnya contohnya. Berikutnya kita rancang database-nya seperti proses yang sebelumnya tadi. Kita rancang seperti apa database yang ada di sekolah. Apa-apa saja data yang dibutuhkan di sekolah. Berikutnya kita implementasi hasil rancangan dari database tersebut. Setelah kita implementasi ada pengambilan dan konversi data. Nah, di sini kita sudah membuat database atau kita sudah implementasikan database ke dalam DBMS. DBMS itu suatu aplikasi database, itu kan dari sisi back-end. Nah, bagaimana nanti diambil dari sisi front-end, itu yang dimaksudkan konversi data. Dari yang disimpan di dalam DBMS tadi, akan bisa ditampilkan ke front-end-nya. Berikutnya, ini konversi aplikasi. Kalau tadi fokusnya ke konversi data di back-end, sekarang ke front-end-nya. Kira-kira biar tampilannya lebih bagus dan data yang ditampilkan itu lebih bagus, karena pada saat penyimpanan data itu, seperti yang saya tampilkan di video sebelumnya, data kita itu disimpan dalam bentuk tabel. Jadi, bayangkan kalau misalnya aplikasi yang kita buka selama ini bentuknya tabel, pasti orang nggak mau buka aplikasi itu. Nah, fungsi nomor 5 ini mengkonversikan dari dalam bentuk tabel itu menjadi tampilan yang bagus di sisi front-end-nya. Setelah dikonversikan, sudah ada aplikasinya dari sisi back-end dan front-end, maka akan dilakukan pengujian dan validasi. Apakah sudah sesuai dengan yang didefinisikan di awal, sesuai dengan database-nya. Setelah kita uji dan berhasil, kita akan mengoperasikan. Nah, mengoperasikan ini berarti langsung dicoba oleh penggunanya. Sudah sesuai, ada kesalahan. Kalau misalnya ada kesalahan, nanti bisa diperbaiki lagi. Berikutnya, ada pengawasan dan pemeliharaan. Pengawasan ini selama aplikasi database-nya sudah berjalan, pastinya 1-2 bulan itu, bahkan sampai 6 bulan, itu pasti ada pembaharuan-pembaharuan atau kekurangan yang bisa kita tambahkan. Bisa juga pemeliharaan ini termasuk ke backup data. Jadi, backup data juga masuk ke dalam pemeliharaan. Nah, inilah siklus kehidupan aplikasi database atau sering disebut dengan micro life cycle. Nah, setelah kita membahas bagaimana siklus dan tujuan tadi, kita akan melanjutkan ke istilah-istilah yang sering ada di database. Dan ini harus dipahami karena inilah modal awal untuk merancang suatu database. Ini istilah-istilah yang akan selalu digunakan pada saat proses perancangan database. Yang pertama ada enterprise. Enterprise di sini adalah suatu bentuk organisasi atau perusahaan seperti sekolah, rumah sakit, dan toko komputer. Dengan kata lain, kita punya perusahaan yang akan kita buat sistem database-nya. Nah, sering disebut dengan enterprise. Perusahaannya yang akan dikembangkan perusahaan apa? Nah, kalau misalnya nggak ada perusahaan kan nggak mungkin database itu bisa dikembangkan. Berikutnya, ini adalah contohnya. Misalnya, enterprise atau perusahaannya Rumah Sakit Harapan Sehat. Berarti pada saat nanti perancangannya, nama database-nya kita beri nama db_roomkit_hs misalnya. Untuk penamaan database itu tidak boleh menggunakan spasi, minus atau strip. Jadi, menggunakan underscore atau huruf besar di awal. Intinya tidak menggunakan strip untuk pemisahnya itu. Nah, untuk nama database-nya ini harus disesuaikan sama nama perusahaannya. Nah, contoh di sini kan Rumah Sakit Harapan Sehat. Berarti nama database-nya mendekati nama perusahaannya, db_roomkit_hs. Nah, jangan nanti sistem database-nya rumah sakit, tapi nama database-nya sekolah. Itu kurang tepat.
Ini yang pertama istilah dari database. Berikutnya istilah yang kedua namanya entitas atau entity. Nah, entity ini adalah objek yang dapat dibedakan dengan objek yang lainnya seperti pasien, obat, pegawai. Jadi kalau tadi kita punya perusahaan, dalam perusahaan itu kan ada objek yang membedakan antara objek dengan objek yang lain seperti pasien, obat, pegawai kalau misalnya kasusnya di rumah sakit. Kalau nanti di akademik, di sekolah, itu berarti ada mata pelajaran, ada guru, terus ada jadwal, kelas. Nah, itu adalah objek atau sering disebut dengan entitas. Pada saat proses perancangan ini sudah disebut dengan tabel. Itu. Berikutnya ada atribut atau field. Atribut atau field ini sebutan untuk mewakili suatu entiti, misalnya nomor kartu, nama, alamat, dan umur. Dengan kata lain, saya bisa simpulkan seperti ini. Kita tadi punya perusahaan, perusahaannya misalnya rumah sakit, terus di dalam rumah sakit itu ada pasien. Nah, pasien ini dia punya atribut atau field. Nah, kalau pasien ini kan dibentuk jadi satu tabel. Nah, nanti di tabel itu akan ada kolom-kolom. Nah, kira-kira kolom-kolom apa saja yang berhubungan dengan pasien? Contohnya di sini berarti ada nomor kartu, nama, alamat, dan umur. Itu dimaksud dengan atribut atau field. Berikutnya ada nilai data atau data value. Ini adalah isi dari atributnya. Kalau tadi kita sebut entitas itu pasien, di atributnya berarti ada nomor kartu, ada nama. Nah, isi dari nomor kartu itu disebut dengan atribut. Berikutnya ada yang namanya record. Record ini kumpulan dari field-field yang saling berkaitan, menginformasikan tentang suatu entiti secara lengkap. Kalau nilai data value tadi per kolom, misalnya kolom A, nomor kartu, data value-nya 1, 2, 3. Pada saat ada nomor kartu, ada nama, alamat, jadi satu baris, itu dikatakan dengan record karena kumpulan dari beberapa field. Oke, mungkin biar lebih gampangnya saya berikan contoh seperti ini. Nah, nama perusahaannya itu Rumah Sakit Harapan Sehat. Nama database-nya kita berikan db_roomkit_hs. Nama entitas atau entitinya ada pasien, obat, pegawai, dan ruang. Nama atributnya ini dicontohkan satu saja dari pasien. Jadi di pasien ini nanti ada nomor kartu, nama, alamat, dan telepon. Nilai data value-nya, nomor kartu ini pas 001 misalnya. Nah, kalau di record itu seperti ini. Nah, field ini satu, nomor kartu satu field, nama satu field, alamat satu field, telepon satu field. Pada saat dibaca satu baris ini dikatakan satu record. Nah, makanya dikatakan kumpulan dari field dikatakan record. Mungkin ini saja yang bisa dibahas dari perancangan database-nya. Nanti kita akan lanjut lagi lebih dalam di video-video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.